kita akan melanjutkan materi kita mengenai penyesuaian dan koreksi akun. Seperti sudah pernah dijelaskan di pertemuan pertama bahwa tahapan proses akuntansi dimulai ketika kita mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal, lalu membukukannya atau mempostingnya ke buku besar. Kemudian kita akan menyusun raca saldo, yaitu membuat daftar saldo-saldo akun yang ada di buku besar pada akhir periode. Penyusunan raca saldo biasanya dilakukan pada tiap akhir bulan atau pada akhir periode akuntansi. Saldo-saldo yang disusun merupakan ringkasan dari pengaruh transaksi yang telah dicatat dalam suatu periode akuntansi. Seperti kita sudah pelajari sebelumnya bahwa salah satu tujuan pembuatan raca saldo adalah untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Namun, laporan keuangan seringkali tidak dapat disusun secara langsung dari raca saldo, karena data yang tercantum dalam raca saldo masih memerlukan penyesuaian terlebih dahulu. Oleh karena itu, salah satu tahapan dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah melakukan penyesuaian pembukuan dengan cara membuat jurnal penyesuaian yang akan kita bahas pada video kali ini. Jurnal penyesuaian adalah penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar. Penyesuaian adalah proses memutakhirkan saldo akun yang sebenarnya pada suatu periode. Proses pemutakhiran saldo-saldo akun ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dan memutakhirkan akun pada akhir periode akuntansi sehingga dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada aset, utang, pendapatan, dan beban. Ayat jurnal penyesuaian paling sedikit mempengaruhi satu akun laporan laba rugi dan satu akun pada laporan neraca. Mengapa diperlukan penyesuaian? Pembuatan penyesuaian pada umumnya berkaitan dengan penentuan laba bersih perusahaan. Seperti kita ketahui, tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba, sehingga penentuan laba yang tepat adalah merupakan salah satu fungsi akuntansi yang sangat penting. Oleh karena itu, kita mengenal beberapa konsep dan prinsip yang erat kaitannya dengan penentuan laba, seperti salah satunya yaitu dasar akuntansi, dasar akrual atau accrual basis, dan dasar kas atau cash basis. Akuntansi mengenal dua dasar, yaitu dasar akrual dan dasar tunai atau dasar kas. Dalam dasar akrual, akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Apabila terjadi transaksi pemberian jasa atau penjualan barang atau pengeluaran beban, maka transaksi-transaksi tersebut akan kita catat dalam pembukuan sebagai pendapatan atau beban tanpa memandang apakah sudah diterima atau dikeluarkan atau belum. Sebaliknya, apabila kita menggunakan dasar tunai atau dasar kas, transaksi pendapatan dan beban hanya akan kita catat apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, prinsip akuntansi di Indonesia menghendaki agar perusahaan menggunakan dasar akrual. Hal ini berarti bahwa pendapatan harus diakui pada saat pendapatan itu diperoleh dan beban diakui pada saat beban tersebut terjadi, tanpa memandang apakah kas dari transaksi tersebut telah diterima atau telah dibayar. Oleh karena dasar akrual itu menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat daripada informasi yang dihasilkan oleh dasar tunai, maka dasar akrual menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat daripada informasi yang dihasilkan oleh dasar tunai. Hal ini sangat penting karena semakin lengkap data yang disajikan, akan semakin baik informasi yang diterima pengambil keputusan dalam menilai kesehatan keuangan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Asumsi dan prinsip akuntansi dalam dasar akrual yang melatar belakangi perlu dilakukannya penyesuaian adalah tentang periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip penandingan atau matching. Periode akuntansi adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Jangka waktu suatu periode akuntansi pada umumnya 1 tahun,
dan pada akhir periode tersebut perusahaan membuat laporan keuangan tahunan. Namun, sebagian besar perusahaan menetapkan periode akuntansinya kadang tidak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Mungkin ada yang menetapkan periode akuntansinya misalnya 1 April dan diakhiri di 31 Maret. Penetapan periode akuntansi dapat ditentukan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan mengatur tentang yang pertama, kapan pendapatan itu dicatat, dan yang kedua adalah jumlah pendapatan yang dicatat itu ada berapa. Prinsip umum yang menjadi pedoman dalam menentukan kapan pencatatan pendapatan dilakukan, menetapkan bahwa pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan sebelumnya. Dalam banyak hal, pendapatan diperoleh pada saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa yang telah selesai dikerjakan kepada konsumen. Yang terakhir adalah prinsip penandingan atau matching. Prinsip penandingan adalah dasar untuk mencatat beban. Beban adalah bagian dari beban perolehan aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Prinsip penandingan merupakan pedoman bagi akuntan untuk menyatakan semua beban yang terjadi selama periode akuntansi, kemudian mengukur besarnya beban, dan untuk mempertemukan beban tersebut dengan pendapatan yang diperoleh pada periode yang sama. Mempertemukan beban dengan pendapatan berarti mengurangkan beban terhadap pendapatan untuk dapat mengetahui laba bersih atau rugi bersih. Dalam mempertemukan pendapatan dengan beban ini, prinsip akuntansi yang diterima umum berpegang pada prinsip penandingan. Artinya, beban yang dipertemukan dengan pendapatan pada suatu periode haruslah beban yang terjadi pada periode yang sama dengan periode pendapatan. Penyesuaian atas pendapatan dan beban akan berdampak pada aset dan kewajiban, dan pada akhirnya akan berdampak juga pada modal perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan proses penyesuaian adalah yang pertama, agar setiap akun real, khususnya akun-akun aset dan akun-akun kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Kemudian yang kedua adalah agar setiap akun nominal, akun-akun pendapatan, dan akun-akun beban menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi. Kelompok akrual timbul dari keterlambatan pencatatan akuntansi yang terjadi sedemikian rupa sehingga perusahaan belum mencatat beban yang sudah terjadi serta pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan. Akrual bisa berupa beban yang masih harus dibayar ataupun pendapatan yang masih akan diterima atau kita sebut dengan piutang pendapatan. Contohnya misalnya beban yang masih harus dibayar seperti utang beban atau utang gaji, lalu pendapatan yang masih akan diterima. Kemudian pos lainnya yaitu pos atas beban depresiasi atau amortisasi dan kerugian piutang yang memerlukan penyesuaian untuk setiap periodenya. Kita akan lihat satu persatu jenis-jenis penyesuaian. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar atau utang beban, yaitu beban yang sudah menjadi kewajiban tetapi perusahaan belum mencatatnya. Contohnya adalah gaji dan upah yang masih harus dibayar, utang gaji dan upah, bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga. Yang kedua adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka, yaitu beban-beban yang sudah kita bayar tapi sebagian beban sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Pencatatan bisa diakui sebagai beban dan juga bisa diakui sebagai aset. Contohnya adalah asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka atau utang, yaitu pendapatan yang sudah diterima, tapi sebenarnya sebagian pendapatan itu adalah untuk periode yang berikutnya. Contohnya adalah pendapatan sewa diterima di muka.
Yang kelima adalah penyusutan, yaitu penggunaan aset tetap berwujud yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi. Depresiasi merupakan pengalokasian beban perolehan sepanjang masa manfaatnya atau umur ekonomisnya. Yang keenam adalah perlengkapan yang digunakan, yaitu sebagian dari harga beli perlengkapan yang sudah digunakan selama satu periode. Perlengkapan yang digunakan menjadi beban perlengkapan. Yang terakhir adalah kerugian piutang, yaitu taksiran dari piutang usaha yang kemungkinan tidak bisa ditagih. Nah, materi tentang kerugian piutang nanti akan dibahas di video yang lainnya, video berikutnya. Pertama kita akan pelajari contoh jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang masih harus dibayar yang merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum kita bayar. Penyebab terjadinya ayat jurnal penyesuaian misalnya karena tutup buku, yang kedua karena kesalahan dalam perhitungan, atau bisa juga karena sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Kita lihat ilustrasinya. Misalnya perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar 1.200.000. Jadi satu minggu biaya gajinya adalah 1.200.000. Nah, pembayarannya dilakukan setiap hari Sabtu. Bulan Juli 2020, perusahaan tutup buku bulanan tanggal 31 Juli yang jatuh tempo pada hari Jumat. Jadi, karena pembayaran gajinya di hari Sabtu, perhitungannya adalah kita lihat ilustrasi kalendernya. Tanggal 27 sampai tanggal 31 hari, ada 5 hari karyawan telah bekerja tetapi belum menerima gaji. Karena apa? Karena gaji akan dibayarkan di hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 bulan berikutnya ya, ini karena bulan Juli berarti tanggal 1 Agustus. Oke. Jadi periode Senin sampai Jumat tanggal 27 sampai 31 Juli merupakan utang gaji, kewajiban perusahaan yang masih dibayarkan ke karyawan yang terhutang dan akan dibayar di tanggal 1. Maka perhitungan dan jurnalnya adalah gaji yang belum dibayar adalah 5 hari ya, Senin sampai dengan Sabtu tanggal 27 sampai tanggal 31 dari 6 hari kerja. Jadi 5 hari yang terutang per 6 hari kerja dikali total gaji seminggunya 1.200.000. Maka utang gaji yang mesti dibayarkan dicatat dan diakui di bulan Juli adalah sebesar 1 juta. Jadi jurnalnya nanti di bulan Juli ya, jurnal di akhir Julinya beban gaji kita akui sebagai beban 1 juta, kreditnya adalah utang gaji sebesar 1 juta. Karena untuk mengakui gaji yang sudah menjadi beban di bulan Juli. Belum dibayarkan karena kasnya akan dibayarkan di tanggal 1 Agustus. Ya, jurnal penyesuaiannya adalah beban gajinya di debit, utang gajinya di kredit. Lalu penyesuaian atas penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari satu periode. Aktiva mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Pembebanan depresiasi adalah proses pengalokasian beban perolehan aset tetap. Akumulasi depresiasi adalah sebuah aset kontra, yaitu merupakan akun aset yang bersaldo normal kredit. Akun kontra memiliki dua karakteristik. Yang pertama, sebuah akun kontra selalu berpasangan dengan dan mengikuti akun pasangannya. Jadi misalnya aset tetap itu kendaraan, maka akun kontranya adalah akumulasi depresiasi kendaraan. Lalu yang kedua adalah saldo normal sebuah akun kontra, debit atau kredit adalah kebalikan dari saldo akun pasangannya. Misalnya kendaraan tadi kan harta berakun normal di debit, maka akumulasi depresiasi memiliki akun normal di kredit. Contohnya adalah contoh untuk penyusutan ayat jurnal penyesuaian untuk penyusutan aset tetap. Misalnya ada beban depresiasi atau beban penyusutan untuk periode bulan Agustus 2020 adalah sebesar 1.400.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Agustus, beban penyusutan peralatan 1.400.000,
akumulasi penyusutan peralatannya 1.400.000. Beban masuk ke laba rugi, akumulasi penyusutan peralatan merupakan akun kontra dari peralatan yang adanya di neraca. Contoh yang kedua, 1 April 2019 dibeli mobil seharga 350 juta. Masa manfaat kendaraannya adalah 4 tahun dan nilai residu atau nilai sisanya adalah 5 juta. Sini kita hitung dulu ketika kita mau melakukan penyusutan melakukan ayat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember. Maka kita hitung 1 April sampai 31 Desember adalah 9 bulan. Periodenya adalah 9 bulan. Perhitungannya adalah, pertama, nilai ekonomis atau nilai manfaat dari mobil tersebut adalah 4 tahun. Harga perolehannya 350 juta. Dan nilai sisanya atau nilai residunya adalah 5 juta. Untuk menghitung beban penyusutan, yaitu biaya perolehan aset dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi masa manfaat. Jadi 350 juta dikurangi 5 juta dibagi 4 tahun. Jadi beban penyusutannya adalah 86.250.000 per tahun. Nah, beban penyusutan per bulan, karena ini per tahun, kalau per bulan kita bagi 12. Maka beban penyusutan per bulannya adalah 7.187.500. Penyusutan di tahun 2019 berarti 7.187.500 dikali 9 bulan, April sampai 31 Desember. Maka total penyusutan di 2019 adalah 64.687.500. Jurnalnya adalah beban penyusutan kendaraan di debit 64.687.500. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan sebagai akun kontra dari mobil ya, mobil kendaraan. Akun kontranya adalah akumulasi penyusutan kendaraan atau akumulasi penyusutan mobil. Dikredit sebesar 64.687.500. Kemudian penyesuaian atas perlengkapan. Perlengkapan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun, jadi masuk ke aktiva atau harta lancar. Penyebab terjadinya penyesuaian pada perlengkapan, yang pertama, tidak tercatat dengan benar. Perlengkapan tidak kita catat dengan benar. Atau ada kesalahan informasi, atau ada kerusakan secara alamiah, dan lain sebagainya. Contohnya adalah saldo perlengkapan awal periode adalah 4.500.000. Nah, perlengkapan yang tersisa sampai tanggal 31 Agustus adalah 2.700.000. Maka kita akan menghitung perlengkapan yang terpakai selama periode Agustus ini. Yaitu perlengkapan yang tersedia di awal adalah 4.500.000 dikurangi perlengkapan di akhir Agustus ya, mohon maaf ini 31 Agustus. Sebesar 2.700.000. Jadi perlengkapan yang terpakai di Agustus adalah 1.800.000. Jurnal penyesuaian untuk perlengkapan adalah kita akan mencatat beban perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan yang terpakai kita akui sebagai beban. Jurnalnya adalah beban perlengkapan yang didebit 1.800.000, perlengkapannya dikredit 1.800.000 untuk mengurangi saldo perlengkapan di buku besar. Tanggalnya di 31 Agustus ya. Buku besarnya akan tampilannya saldo awal perlengkapan adalah di debit 4.500.000. Lalu ada ayat jurnal penyesuaian atas perlengkapan di kredit 1.800.000. Maka saldo akhir perlengkapan menjadi seperti yang diharapkan yaitu 2.700.000. Sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya. Lalu muncul buku besar beban perlengkapan yang berasal dari jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan di debit 1.800.000. Kemudian penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima. Apabila suatu pendapatan telah menjadi
Apabila suatu pendapatan telah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pada akhir suatu periode yang bersangkutan, maka hak tersebut harus dilaporkan sebagai pendapatan pada periode tersebut dan dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan perusahaan. Contohnya adalah pendapatan bunga atau pendapatan usaha. Kita lihat ilustrasinya. Misalnya pendapatan jasa yang masih harus diterima atas jasa yang diberikan tetapi belum dicatat adalah 550.000. Jadi kita sudah menyelesaikan jasanya, tapi kita belum mencatat penyelesaian jasa itu. Jadi masih masuk ke piutang ya. Kan kita harus catat ke piutang. Piutang pendapatannya 550.000, pendapatan jasanya 550.000. Ya, jurnal ini tidak terkait dengan kas karena memang kita hanya mencatat penerimaan jasa yang sudah kita berikan, tapi belum kita catat lah, atau uangnya belum kita terima. Ya. Lalu penyesuaian atas beban dibayar di muka. Apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi satu periode akuntansi, maka kita catat sebagai beban dibayar di muka. Nah, pencatatan beban dibayar di muka ada dua pendekatan. Yang pertama dicatat sebagai harta atau pendekatan neraca, yang kedua dicatat sebagai beban, pendekatan laba rugi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita lihat dulu contohnya. Tanggal 1 Oktober 2020, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Maka kita akan simulasikan dengan dua jurnal. Yang pertama, ketika kita catat sebagai harta. Dicatat sebagai harta berarti jurnalnya adalah tanggal 1 Oktober, asuransi dibayar di muka, ini kelompok harta ya, adanya di neraca, di debit 1.200.000, lalu kas karena dibayarkan ya, dibayar premi, kasnya kita keluar 1.200.000. Ini jurnal awal ketika transaksi ya, belum ke jurnal penyesuaiannya. Lalu kalau kita catat jurnal umumnya ke pendekatan laba rugi atau pendekatan beban, maka jurnalnya adalah beban asuransinya 1.200.000, lalu di kreditnya adalah kas 1.200.000. Yang perlu diingat adalah apabila jurnal umumnya menggunakan pendekatan harta, maka ayat jurnal penyesuaiannya akan dicatat sebagai beban. Apabila jurnal umumnya dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal penyesuaiannya akan mencatat harta. Di sini kita lihat kalau kita pembayaran asuransinya di 1 Oktober untuk 1 tahun, maka akan berakhir di 1 Oktober 2020. Sementara kita ada periode akuntansi yang harus kita tutup di 31 Desember 2019. Dari Oktober ke Desember ada 3 bulan yang harus kita akui sebagai beban karena sudah berjalan. Dan dari Januari 2020 sampai Oktober 2020 adalah harta karena belum kita jalani masanya ya. Di sini yang menjadi beban adalah 3 bulan, Oktober sampai Desember. Berarti 3/12 karena masanya adalah 1 tahun, jadi 12 dikali asuransi yang kita bayar, totalnya 1.200.000. Jadi yang menjadi beban di tahun 2019 adalah 300.000. Sementara yang masih menjadi harta kita adalah 9/12 yang belum terpakai 9 bulan dikali 1.200.000 yaitu sebesar 900.000. Jika kita catat sebagai harta dan jurnal umumnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000 dan kasnya di kredit sebesar 1.200.000, maka jurnal penyesuaiannya akan kita catat di 31 Desember sebagai beban. Yaitu kita memunculkan beban asuransi atau asuransi yang menjadi beban di periode 2019, yaitu sebesar 300.000. Dan mengkreditkan asuransi dibayar di muka sebesar 300.000. Dampaknya adalah nanti buku besar asuransi dibayar di muka akan memiliki saldo akhir 900.000. Hartanya atau saldo akhir asuransi dibayar di muka yang kita catat di neraca senilai 900.000.
Jika kita catat sebagai beban, di mana jurnal umumnya kita catat sebagai beban asuransi di debit 1.200.000 dan kas di kredit 1.200.000, maka ketika melakukan jurnal penyesuaian kita akan mencatatnya ke harta, yaitu ke asuransi dibayar di muka, sebesar yang masih belum terpakai, yaitu 900.000. Kreditnya adalah beban asuransi, maaf ini 900.000 ya, 900.000. Sehingga nanti di buku besar beban asuransi, ya, buku besar beban asuransi akan menunjukkan saldo sebesar 900.000. Dan buku besar asuransi dibayar di muka muncul dengan saldo sebesar 900.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah pada tanggal 31 Desember kita catat asuransi dibayar di muka sebesar 900.000 dan beban asuransi 900.000 ya, maaf ini 900.000. Jadi nanti di buku besar beban asuransi akan muncul beban asuransi sebesar 300.000 yaitu 1.200.000 dikurangi 900.000 yaitu 300.000 dan ada muncul akun asuransi dibayar di muka dengan saldo 900.000 di neraca. Kemudian penyesuaian atas pendapatan diterima di muka. Apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut, maka akan kita catat sebagai pendapatan diterima di muka atau utang ya. Pencatatan pendapatan diterima di muka juga menggunakan dua pendekatan. Yang pertama dicatat sebagai utang, yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Contohnya, misalnya tanggal 1 September diterima sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Maka ketika kita catat sebagai utang, maka jurnalnya adalah kasnya di debit 1.200.000 karena kita sudah menerima uangnya, lalu di kreditnya adalah sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini masuk ke kelompok utang ya, 1.200.000. Kalau kita catat dengan pendekatan pendapatan, maka jurnalnya adalah kasnya di debit 1.200.000, kreditnya pendapatan sewa sebesar 1.200.000. Dari periode transaksinya, bahwa pendapatan itu kita peroleh di tanggal 1 September 2019 sebesar 1.200.000 karena dibayar kita terima di awal, maka periodenya untuk 1 tahun adalah berakhir di 1 September 2020. Pada tanggal 31 Desember, cut off transaksi tahunan, kita akan melakukan tutup buku, maka kita akan menjurnal untuk mengakui jumlah pendapatan yang sebenarnya yang kita peroleh di tahun 2019. Maka perhitungannya adalah dari 1 September 2019 sampai 31 Desember 2019, 4 bulan, nilai pendapatan kita adalah 4/12 dikali 1.200.000. Jadi yang sudah real jadi pendapatan kita adalah Rp400.000. Sedangkan periode Januari 2020 sampai 1 September 2020 masih menjadi utang pendapatan kita sebesar 8/12 dikali 1.200.000 yaitu 800.000. Jika kita mencatatnya sebagai hutang, maka ketika jurnal umum awal, kita akan mengakuinya sebagai kasnya di debit 1.200.000, lalu di kreditnya adalah sewa diterima di muka 1.200.000. Maka ketika kita melakukan jurnal penyesuaian, kita akan mencatat sewa diterima di muka 400.000, pendapatan sewa 400.000 untuk mengakui jumlah besar pendapatan sewa yang menjadi hak kita di tahun 2019. Di sini kita bisa lihat nantinya di buku besar sewa diterima di muka bahwa saldo sewa diterima di muka kita akan memiliki saldo kredit Rp800.000, 1.200.000 dikurangi sewa diterima di muka di debit dari jurnal penyesuaian 400.000. Lalu memunculkan buku besar pendapatan sewa sebesar Rp400.000 di kredit. Jika kita catat sebagai pendapatan, maka jurnal umumnya adalah kasnya di debit sebesar 1.200.000, di kreditnya adalah pendapatan sewa sebesar 1.200.000. Padahal dari 1.200.000 ini tidak semuanya menjadi pendapatan di tahun 2019. Maka kita harus membuat jurnal penyesuaian yaitu pada tanggal 31 Desember
pendapatan sewanya kita debit 800.000 dan memunculkan akun sewa diterima di muka sebesar 800.000. Sehingga nanti di buku besar pendapatan sewa, saldo pendapatan sewa kita sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya, yaitu sejumlah real pendapatan di tahun 2019 1.200.000 dikurang 800. Jadi yang benar-benar menjadi pendapatan kita adalah Rp400.000. Setelah kita melakukan penyesuaian, maka selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi apabila kita sudah melakukan jurnal penyesuaian, maka jurnal tersebut akan kita bukukan kembali ke dalam buku besar, kita posting ke buku besar. Maka sejumlah akun di buku besar akan berubah saldonya. Jadi karena ada jurnal penyesuaian, maka saldo buku besarnya akan berubah dan mungkin akan muncul beberapa akun baru yang tidak ada dalam neraca saldo yang telah kita susun sebelumnya. Untuk video berikutnya kita akan membuat kertas kerja untuk mencatat transaksi, neraca saldo, penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,